Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hal tersebut bisa menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Amani Al-Hashimi rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas hadis yang keberapa Pak Bu? Hadis ke 21. Hadis tentang apa niku? Pentingnya iman dan istiqomah. Ya, pentingnya iman dan istiqomah. Hadisnya sangat singkat, namun isinya begitu padat, ya, maknanya begitu luas. Kemarin telah kita bahas secara ringkas hadis ke-21, yaitu tentang pentingnya keimanan dan istiqomah. Adapun pada malam yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan membahas beberapa faedah dari hadis yang ke-21. Sekurang-kurangnya ada sekitar 6 faedah. Sekitar berapa faedah Pak Bu? 6 insya Allah yang akan kita bahas dari hadis ke-21 ini. Sebelum kita ke faedah, kita dengarkan terlebih dahulu hadis tersebut. Tafadhal Iqra.
Baik, jazakallahu khairan. Hadis yang ke-21 bunyinya adalah an Abi Amrin wakila Abi Amrah Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Amr, dan ada yang mengatakan kunyahnya itu Abu Amrah ya. Nama sahabatnya sinten Pak Bu? Sufyan. Sufyan bin Abdullah. Semoga Allah meridhoinya. Dia pernah mengatakan, "Qultu, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, tolong sampaikan kepadaku suatu ucapan tentang apa? Islam ya. Sampaikan kepadaku wahai Rasulullah satu ucapan tentang Islam yang aku setelah itu tidak akan bertanya lagi kepada selainmu. Jadi orang ini minta sesuatu yang membahas tentang Islam, dan hal itu sangat jelas sehingga tidak butuh kepada orang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu langsung minta sesuatu yang ringkas tapi jelas, dan aku nggak butuh penjelasan orang lain, cukup darimu wahai Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ini jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang tersebut diperintahkan untuk beriman dan istiqomah. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan sekarang jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke beberapa faedah dari hadis yang ke-21 ini. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis 21 ini adalah semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu. Faedah pertama apa? Semangatnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dalam menuntut ilmu. Faedah yang pertama ini mirip dengan faedah yang kita petik di hadis ke pinten? Ausini la taghdab. Hadis kepinten niku? 16 kalau nggak salah, nggih. 16, betul mboten? Atau salah? Sampun ketemu? Hadis kepinten? 16. Hadis ke-16. Jangan marah ya. Di situ sahabat Nabi SAW minta wasiat. Yang namanya minta berarti kan belajar. Bahasa Arabnya belajar apa sih? Tolabul ilmi. Ada kata-kata tolab. Tolab itu artinya minta Pak Bu. Tolabul ilmi berarti minta ilmu ya. Tolabtu minka al-ilm ya. Aku minta ilmu darimu. Talabul ilmi itu artinya adalah minta ilmu, ia belajar. Demikian pula dengan hadis yang ke-21 ini. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang bernama Sufyan bin Abdullah ini juga minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kulli, wahai Rasulullah, tolong sampaikan kepadaku, kasih tahu aku
sesuatu tentang Islam yang jelas wahai Rasul, yang aku tidak akan tanya lagi kepada selainmu, cukup darimu. Di situ ada permintaan. Ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam menuntut ilmu. Dan banyak sekali Pak Bu, banyak sekali ya para sahabat Nabi itu mereka sangat semangat dalam belajar. Di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini salah seorang sahabat Nabi sekaligus sinten sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan beliau ini adalah sosok yang sangat semangat sekali dalam belajar ya, rajin banget sinau ya. Bahkan saking rajinnya pernah dikisahkan beliau itu nunggu salah satu sahabat Nabi yang senior di depan pintu rumahnya Pak Bu, sampai berdebu bajunya, sampai berdebu sorbannya. Nunggu sahabat Nabi yang senior di depan rumahnya. Sinten niku sahabat yang ditunggu? Siapa? Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Jadi beliau itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pengen belajar ke Zaid bin Sabit. Sampai beliau nunggu di rumahnya Zaid. Kemudian ketika Zaid keluar, kendaraannya Zaid dipersiapkan. Inilah Ibnu Abbas. Selalu belajar di antaranya kepada Zaid bin Sabit. Ada juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang dijuluki sebagai ahlu sufah ya, yang selalu berada di mana? Masjid, halaman masjid ya, dan selalu bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu membuntuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang Ansor mereka sibuk dengan harta yang mereka miliki, orang-orang Muhajirin mereka sibuk dengan dagangan mereka, Abu Hurairah lebih memilih sibuk di masjid untuk mendengar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terjadilah apa yang terjadi. Abu Hurairah termasuk salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak ya. Karena saking seringnya mendengarkan taklim dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Beliau sebagai sahabat yang dikenal rajin nulis, Pak Bu. Ya. Rajin sekali nulis. Bahkan diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sampai mengakui kekalahannya dalam mengumpulkan hadis yang ditulis. Karena pada saat itu diceritakan rata-rata sahabat Nabi itu pada mengandalkan hafalan. Di saat itu sahabat Nabi sedang banyak yang mengandalkan hafalan mereka. Sedikit sekali yang nulis. Abdullah bin Amr bin Al-As hanya segelintir dari beberapa sahabat yang mengusahakan untuk nulis. Ini menunjukkan beliau sangat semangat dalam belajar, rajin nulis. Sampai-sampai catatan beliau itu terkumpul, dan catatan itu terkenal dengan julukan As-Sahifah As-Sadiqah ya. Jadi beliau punya catatan namanya As-Sahifah As-Sadiqah. Dan kata para ulama, di dalam Sahifah Sadiqah itu terdapat sekitar 1000 hadis. Terdapat sekitar 1000 hadis. Ini
sahabat yang bernama siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Ada juga sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir ini terkenal sebagai sahabat yang semangat dalam belajar juga, Pak Bu. Diceritakan beliau itu pernah menyengaja dari Madinah ke Syam. Madinah kemana? Ke Syam. Syam itu sekarang daerah pundi, Pak Bu? Suriah bisa, Palestina, Uzbekistan, Kazakhstan, ya. Yang belakangnya Tan itu, ya. Dari Madinah kemana? Ke Syam. Hanya dalam tanda kutip untuk mendengarkan satu hadis, Pak Bu. Satu hadis dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Bayangkan, hanya dalam tanda kutip berapa hadis? Satu, dia rela melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam. Kados panjenengan nggih. Masya Allah. Dari mana? Ingin ya, Pak Ihsan. Pundi Pak? Kalitando. Kalitando maring Jambu, perjalanan, Masya Allah. Ya, lumayan. Aku motor ya, alhamdulillah. Seperti Pak Juliman. Dari mana? Rawaheng ke Jambu. Rawaheng Jambu pada bae Madinah Syam ora bae. Beda. Dan itu pun jalan kaki, ya, Masya Allah. Ini kan berarti menunjukkan semangatnya Jabir bin Abdullah, ya. Atau mungkin ada di antara kita, ya, contohnya seperti Pak Sarno dari Jambu ke Purwokerto, dari Jambu ke Jambu, dari Jambu ke Purwokerto menghadiri kajiannya Ustaz Abdullah Zain, atau mungkin ada juga yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang semangat dalam belajar. Ketika yang lain pada sibuk dagang, yang lain sibuk dalam urusan harta mereka, ternyata ada beberapa orang yang menyempatkan dan memang harus disempatkan untuk belajar ilmu agama. Inilah para sahabat Nabi yang sudah dijadikan untuk kita sebagai panutan, ya, kita harus menjadikan mereka sebagai panutan, suri tauladan dalam agama ini. Inilah yang pertama, yaitu apa Pak Bu? Semangatnya para sahabat Nabi dalam menuntut ilmu agama. Kemudian faedah yang kedua adalah pentingnya cermat, ya, pentingnya cermat dalam bertanya, ya, pentingnya cermat dalam bertanya. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Maksudnya kita itu kalau bertanya sebisa mungkin, ya, sekurang-kurangnya mencakup 3 hal ini, Pak Bu. Yang pertama, kalau kita pengen menanyakan sesuatu, sebisa mungkin pertanyaan itu adalah pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang bermanfaat. Ini yang pertama. Yang kedua, sebisa mungkin pertanyaan tersebut jika disampaikan di depan umum, jangan sampai pertanyaan yang membuat gaduh, keributan sesama muslim. Apa contohnya biasanya? Pertanyaan yang bisa bikin gaduh. Ya, kok nyoblos nomor pira ya? Napa? Tentang apa? Sarah, ya. Atau tentang pilihan calon yang dia mau coblos, ya. Pak Ustadz, jenengan nyoblos nomor pinten? Nah, gue nggak usah. Kalau kayak gitu nggak usah di umum, ya.
atau tanya masalah-masalah ijtihadiyah. Masalah-masalah ijtihadiyah niku napa? Masalah yang para ulama berbeda pendapat di situ. Ya. Apa contohnya? Ya, kunut subuh. Atau misalnya bismillah itu dikeraskan atau dipelankan. Ya. Dan itu sunnah Pak Bu. Cuma ada sebagian orang yang tetap kekeh nggak mau. Dan itu pernah terjadi. Ya. Ada seseorang sholat di belakang imam yang bismillahnya dipelankan Pak Bu, disirkan. Setelah imamnya salam, makmum ini pun teriak, "Sholate ora sah." Kenapa ora sah? Karena menurut dia tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal sang imam mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, cuma disirkan. Ya. Dan pertanyaan itu kalau misalnya di ruang publik, ya kita harus timbang-timbang dulu. Kira-kira ini nanti bikin gaduh apa enggak ya? Itu di antara contoh saja. Contoh apa? Contoh mengenai pertanyaan, jangan sampai kita membuat gaduh di majelis. Kemudian yang ketiga, yang pertama apa tadi? Pertanyaannya yang bermanfaat. Yang kedua, pertanyaannya jangan sesuatu yang bikin gaduh, yang bikin berantem antara sesama muslim. Dan yang ketiga, bertanyalah, ya, jangan bertanya hal-hal yang bisa menyulitkan kita dalam ibadah. Kenapa yang ketiga? Bertanya sesuatu yang bisa menyulitkan kita dalam ibadah. Yang aslinya sudah jelas, ditanyakan sampai rinci, akhirnya kita yang repot sendiri. Ya. Dan ini dilarang Pak Bu. Ini dilarang dalam Islam. Jangan sampai kita seperti Bani Israel. Ketika mereka disuruh untuk nyembelih sapi. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ingatlah ketika Nabi Musa menyuruh kaumnya untuk menyembelih sapi. Maka kaumnya pun mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa. Wahai Musa, kok kowe lagi bercanda apa? Kamu menjadikan kami sebagai candaan apa? Masa kami suruh nyembelih sapi? Maka Nabi Musa pun mengatakan, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah menjadi orang-orang yang bodoh. Jangan sampai aku menjadi orang-orang yang bodoh, yaitu memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Jadi Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk menyembelih sapi, dan ini adalah perintah dari Allah, bukan mengada-ada saya. Maka kaumnya pun bertanya, pertanyaan pertama. Apa yang ditanyakan oleh kaumnya? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Wahai Musa, tolong sampaikan kepada Allah sapinya itu yang bagaimana. Ini pertanyaan pertama. Lalu Nabi Musa mengatakan, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikr awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Wahai kaumku, sapinya, kata Allah Subhanahu wa taala, itu sapi yang tidak tua dan juga sapi yang tidak terlalu muda. Di pertengahan itu, ya. Jadi sapinya nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, di pertengahan itu. Silahkan kalian sembelih. Sebenarnya tinggal nyembelih Pak Bu. Ketika Nabi Musa mengatakan sapinya nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, faf'alu ma tu'marun. Kalian sembelihlah. Ya, kalian sembelihlah. Itu sudah langsung perintah.
nggak ada tambahan lagi. Tapi nyatane kaumnya Nabi Musa ya, takon maning sapinya itu ya. Apa pertanyaan kedua? Wahai Musa, sapinya itu warnanya apa? Padahal aslinya gue nggak perlu mikir warna itu, nggak perlu Pak Bu. Tapi mereka tanya ya, sapinya warna apa wahai Musa? Maka Nabi Musa mengatakan, baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Sapinya itu warnanya kekuning-kuningan. Orang kalau lihat seneng dengan sapi itu. Mandanangnya apa ora? Ayo po. Sapinya warnanya safra. Safra itu kekuning-kuningan. Kalau kita berarti sapi apa gue? Metal ya. Aduh, larang ya. Alhamdulillah kita nggak seperti itu ya. Sapi putih, coklat, ya, irengnya kebo ya. Ya, atau coklat tua, coklat muda, tafadhol silahkan. Nah, tapi Bani Israel ini tanya lagi, warnanya apa wahai Musa? Nabi Musa jawab, kekuning-kuningan. Pertanyaan kedua. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Wahai Nabi Musa, kami masih bingung. Itu sapinya gimana sih? Ya, isi takun maning. Singgo bajak sawah apa udu? Allahu Akbar. Untuk bajak sawah atau bukan? Maka kata Nabi Musa alaihi salam, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dzalulun tusirul arda wa la tasqil harth musallamatul la syiyata fiha. Wahai kaumku, sapinya itu adalah sapi yang belum pernah dipakai untuk bajak sawah. Ming pasar berarti kudu takon. Ki sapine tau nggo bajak sawah apa urung pak? Nah, ngerepoti orang. Ngerepoti. Sampai pada akhirnya mereka pun melakukan itu. Meskipun kata Allah Subhanahu wa taala hampir mereka enggak melakukan ikhwan. Karena mereka merasa berat itu. Ya diakibatkan pertanyaan ya. Makanya jangan sampai kita tanya sesuatu yang memberatkan Pak Bu, untuk kita amalkan. Contohnya pertanyaan berikut, Ustaz, saya wudu Ustaz. Ketika basuh wajah itu kan rukun Ustaz. Itu kalau ada idep satu yang nggak kena, wudunya sah apa ora Ustaz? Nek Ustaznya jawab ora sah, ayo pripun aja. Jenengan bakal melindiri hidup siji-siji kayaknya. Ribet ya. Bulu yang ada di dalam hidung itu juga harus kena enggak Ustaz? Bagian wajah atau enggak? Jangan tanya yang seperti itu ya. Atau hal-hal yang semisal itu. Karena itu nanti bisa memberatkan kita Pak, dalam ibadah. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian itu akan menyusahkan kalian sendiri ya. Jadi kalau bertanya harus cermat, kira-kira mana yang bermanfaat untuk kita, mana yang malah jadi bumerang untuk kita ya. Atau misalnya murid kepada guru, gurunya udah bilang ulangan kerjakan 5 soal. Terus di salah satu 5 soal itu ada pertanyaan, sebutkan contoh dosa-dosa besar. Lalu ada murid yang tanya, Pak Ustadz atau Pak Guru, nyebutkannya berapa? 10 apa 20? 20. Siapa yang kerepotan? Yang tanya itu. Padahal aslinya nggak
rinci, berarti boleh 3, boleh 5, boleh 2. Begitu. Harus cermat dalam bertanya. Dan ini juga pernah Pak Bu terjadi di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi kan di zamannya Nabi Musa, di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj, fahajju." Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kalian untuk berangkat haji, maka kalian berhajilah. Lalu ada sahabat yang tanya, "Wahai Rasul, hajinya itu setiap tahun wajib apa gimana?" Rasulullah diem. "Wahai Rasul, hajinya itu wajib setiap tahun atau bagaimana?" Masih diem. Harusnya kan peka nggih. Kalau diem ya sudah, nggak usah ditanya lagi. Tanya lagi yang ketiga, "Wahai Rasul, kita ini wajib haji setiap tahun atau bagaimana?" Lalu Rasulullah SAW mengingatkan, "Lau qultu na'am lawajabat." Nih dengar, kalau aku bilang iya, wajib bagi kalian untuk haji. Aku tidak mengatakan wajib setiap tahun, wajib jika mampu, ya, mampu saja. Kalau nggak mampu ya sudah, jangan dipaksakan. Dan pertanyaan Anda ini bisa menjadi bumerang bagi Anda. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau qultu na'am lawajabat." Kalau aku jawab iya, maka itu bisa menjadi haji yang wajib setiap tahun. Mampu apa tidak kita? Tidak. Bahkan Rasulullah SAW pun sampai mengatakan, dan itu kalian tidak akan mampu. Beliau sampai mengatakan seperti itu. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Haji setiap tahun itu nggak mampu kita Pak Bu. Ya. Jangankan setiap tahun. Siki be ana sing ngurung ya. Ya memang karena kalau mampu kita boleh baru diwajibkan untuk berangkat. Kalau tidak mampu ya jangan ya. Dan jangan memaksakan dengan hutang ya, nggak boleh ya, jadi jangan sampai kita pengen haji tapi dengan cara hutang, itu memperberat diri ya. Nah kemudian yang ketiga adalah faedah yang ketiga Pak Bu. Kalau tadi pentingnya cermat dalam bertanya, yang ketiga adalah pentingnya cermat dalam menjawab. Pentingnya apa? Cermat dalam menjawab. Kalau yang kedua tadi berkaitan dengan pertanyaan sahabat, dia sangat cermat sekali dalam bertanya, minta kepada Rasulullah tentang sesuatu berkenaan dengan Islam yang tidak perlu menanyakan lagi kepada selain Nabi. Adapun pentingnya cermat dalam menjawab, kita ambil dari jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau langsung jawab beriman dan istiqomah. Jadi langsung to the point, tidak ndelewer kemana-mana. Ya. Dan itu susah atau gampang? Susah. Gampang? Masya Allah. Fleksibelnya, kenapa? Pripun? Khusyuk. Nggih, khusyuk. Jadi misalnya kita ditanya, kadang kita itu, dan ini ya pengalaman juga ya, dan sering kalau ditanya, aduh jawabannya apa ya? Kadang kita muter dulu. Muter maring dindisit sambil apa? Nyari jawaban yang tepat. Baru kita bisa jawab atas izin Allah, taufik dari Allah. Dan Nabi SAW ini langsung Pak Bu, tak, tak. Wahai Rasul, tolong berikan saya suatu ilmu tentang Islam yang saya ini nggak butuh lagi tanya kepada engkau setelah ini. Nah itu kan berat ya. Ustadz, tolong Ustadz nasihati saya, nasihat yang isinya saya nggak perlu tanya lagi ke Ustadz setelah ini. Nah kita kadang kan mikir, aduh apa ya? Wong nyampe butuh nasihat. Nah,
Jadi cermat dalam menjawab, pentingnya cermat dalam menjawab apa? To the point, supaya kita bisa langsung jawab inti permasalahannya. Dan itu susah Pak Bu, harus banyak-banyak dilatih ya. Dan harus memiliki wawasan yang luas ya, ilmu yang banyak. Ini faedah yang ketiga. Lalu faedah yang keempat, pentingnya akidah dan mengikuti sunnah. Pentingnya akidah dan mengikuti sunnah. Faedah ini kita ambil dari mana? Dari sabdanya Nabi SAW, Kul amantu, katakanlah aku beriman kepada Allah. Amantu billah. Amantu, iman, ini berkaitan dengan apa? Akidah. Sumastaqim, kemudian istiqomahlah. Istiqomah ini berkaitan dengan ketaatan, dan ketaatan kaitannya sangat erat dengan sunnah Nabi SAW. Jadi hadis ini selain mencangkup pentingnya iman dan istiqomah, di dalamnya juga mencakup pentingnya masalah akidah dan juga apa? Ketaatan, mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kelima, menjaga lisan sebab dimudahkannya istiqomah. Menjaga lisan sebab dimudahkannya istiqomah ya. Hal ini berkaitan dengan hadis lain Pak Bu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Apabila anak Adam berada di waktu pagi, maka seluruh anggota tubuhnya akan tunduk kepada lisannya, seraya mengatakan, "Ittaqillaha fina." Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai lisan, dalam menggunakan kami. Jadi anggota tubuh kita itu Pak Bu, ketuanya siapa? Lisan. Kata Nabi SAW, fa inna nahnu bika, sesungguhnya kami ini tergantung kamu. Kalau lisannya baik, maka akan mempengaruhi anggota tubuh menjadi baik pula. Tapi kalau misalnya lisannya buruk, naudzubillah, maka anggota tubuhnya juga akan menjadi buruk ya. Fa in istaqamta istaqamna, kalau engkau wahai lisan bisa istiqomah, maka kami juga bisa istiqomah. Jadi istiqomah itu diantara sebabnya adalah karena kita pandai menjaga lisan. Menjaga lisan sebab dimudahkannya istiqomah. Wa in wajadta wajadna, tapi sebaliknya, kalau engkau wahai lisan menyimpang, buruk, maka kami juga akan buruk juga. Hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi. Kemudian faedah yang keenam, yaitu keistimewaan Nabi SAW dikaruniai oleh Allah jawami'ul kalim dan faslul khitab. Kenapa Pak Bu? Jawami'ul kalim dan faslul khitab. Yang sering kita dengar apa? Jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Singkat, padat, luas. Singkat, padat, dan maknanya luas. Itu ciri khas yang sering kita dengar mengenai sabda Nabi SAW. Ternyata ada yang lain, namanya faslul khitab. Apa artinya? Tepat sasaran. Tepat sasaran, mumtaz. Jadi Nabi itu kalau jawab apa? Tepat sasaran, pas dengan apa yang dibutuhkan oleh orang. Ribon? Masya Allah ya. Karena wahyu, bimbingan wahyu. Beda dengan kita ya. Kadang kalau kita jawabnya bisa cepat, tapi orang pas sasaran. Akeh salah, akhirnya klarifikasi. Nah, Nabi SAW ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim dan faslul khitab.
ucapannya ringkas, maknanya luas, dan kalau ditanya bisa langsung jawab inti permasalahannya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah beberapa faedah dari hadis yang ke-21, yaitu yang pertama apa tadi Pak Bu? Tentang semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu. Terus yang kedua, pentingnya cermat dalam bertanya. Yang ketiga, pentingnya cermat dalam menjawab. Yang keempat, pentingnya akidah dan mengikuti sunnah. Yang kelima, menjaga lisan sebab datangnya istiqomah. Kemudian yang terakhir apa? Keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikaruniai jawami'ul kalim dan faslul khitab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.